Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian di Kalimantan. Namun kali ini, aparat menemukan sejumlah benda yang membuat dugaan kebakaran tidak hanya disebabkan faktor alam. Badan Reserse dan Kriminal, Bareskrim, Polri telah menetapkan 72 tersangka perorangan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, di Sumatera dan Kalimantan. Polisi menyebut mayoritas mereka bekerja sebagai petani ladang dan pekerja serabutan. Kendati demikian polisi masih menelusuri asal dana yang diduga digunakan untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Hal itu diungkapkan Direktur Tindak Pidana Tertentu, Ditipiter, Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni kepada wartawan, Minggu, 23 Agustus 2026. Polisi menemukan 35 korek api, bensin, hingga bibit kelapa sawit di sekitar lokasi kebakaran. Temuan tersebut menjadi petunjuk penting bagi aparat untuk mendalami dugaan bahwa kebakaran dilakukan secara sengaja. Benda-benda tersebut ditemukan ketika petugas melakukan penanganan sekaligus penyelidikan terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Korek api dan bahan bakar menjadi perhatian karena keduanya dapat digunakan sebagai sarana untuk memicu api. Sementara keberadaan bibit sawit di lokasi juga menjadi bagian yang sedang didalami aparat untuk mengetahui kemungkinan motif di balik pembakaran. Polisi kini tidak hanya berupaya memadamkan api. Penyelidikan diarahkan untuk mencari tahu siapa yang menyalakan api, bagaimana api pertama kali muncul, serta apakah pembakaran tersebut berkaitan dengan kepentingan membuka atau mengubah peruntukan lahan. Temuan 35 korek api menjadi salah satu bagian penting dalam penyelidikan. Jika nantinya terbukti bahwa api memang sengaja dinyalakan, maka persoalannya bukan lagi sekadar bencana kebakaran hutan dan lahan. Ada dugaan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Apalagi kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan luas area yang terbakar. Api dapat menghancurkan vegetasi, mengganggu habitat satwa, menghasilkan asap yang mengganggu aktivitas masyarakat, serta menimbulkan persoalan kesehatan dan transportasi. Dalam kondisi tertentu, asap karhutla bahkan dapat menyebar jauh dari titik awal kebakaran. Karena itu, setiap temuan mengenai dugaan kesengajaan menjadi penting untuk ditindaklanjuti. Polisi perlu memastikan apakah benda-benda yang ditemukan tersebut memang berkaitan langsung dengan sumber api atau hanya berada di sekitar lokasi secara kebetulan. Proses pembuktian menjadi penting agar dugaan pembakaran tidak berhenti sebagai spekulasi. Begitu pula dengan temuan bibit sawit. Keberadaan bibit tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Namun, temuan itu dapat menjadi salah satu petunjuk bagi penyidik untuk menelusuri kemungkinan motif dan kepentingan di balik kebakaran. Pertanyaan berikutnya adalah siapa pemilik bibit tersebut, dari mana bibit diperoleh, siapa yang membawanya ke lokasi, dan apakah terdapat hubungan antara keberadaan bibit dengan kawasan yang terbakar. Polisi juga perlu mengusut apakah pembakaran dilakukan secara individual atau terdapat pihak lain yang memerintahkan maupun membiayai. Sebab, dalam kasus Karhutla, penindakan terhadap pelaku di lapangan saja belum tentu cukup jika ada pihak lain yang berada di belakangnya. Disinilah penyelidikan menjadi sangat penting. Aparat harus membangun rangkaian bukti mulai dari titik awal api, kondisi lahan, barang yang ditemukan, keterangan saksi, hingga kemungkinan hubungan antara lokasi kebakaran dan aktivitas pembukaan lahan. Temuan 35 korek api juga memberikan gambaran bahwa penyebab kebakaran perlu diperiksa secara serius. Satu korek api saja dapat menjadi barang bukti jika memiliki keterkaitan dengan tindak pembakaran. Karena itu, jumlah korek api yang ditemukan di lokasi menjadi temuan yang perlu dijelaskan melalui proses penyidikan. Namun, publik juga perlu menunggu hasil pemeriksaan aparat. Tidak setiap benda yang ditemukan di sekitar lokasi kebakaran otomatis dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah melakukan pembakaran. Status seseorang sebagai pelaku juga harus didasarkan pada bukti dan proses hukum. Yang jelas, temuan tersebut membuat dugaan kesengajaan dalam kebakaran ini semakin layak diperiksa secara mendalam. Karhutla sendiri bukan persoalan baru di Kalimantan. Setiap musim kemarau, titik panas dan kebakaran lahan menjadi ancaman yang berulang. Karena itu, ketika muncul indikasi pembakaran dengan menggunakan bahan yang sengaja dibawa ke lokasi, aparat dituntut tidak berhenti pada pemadaman. Pencegahan harus berjalan bersamaan dengan penegakan hukum. Jika memang terbukti ada pembakaran untuk membuka lahan, pelaku harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut juga penting untuk memberikan efek jera. Sebab, selama kebakaran hanya dipandang sebagai kejadian yang harus dipadamkan, akar persoalannya tidak akan pernah selesai. Api padam, tetapi praktik pembakaran bisa kembali terjadi pada musim berikutnya. Temuan korek api, bensin,
dan bibit sawit justru membuka pertanyaan yang lebih besar. Apakah kebakaran kali ini merupakan peristiwa yang berdiri sendiri atau bagian dari aktivitas pembukaan lahan? Jawaban atas pertanyaan itu kini berada di tangan penyidik. Polisi perlu memastikan seluruh temuan di lokasi diperiksa dan dikaitkan dengan bukti lainnya. Jika penyidikan menemukan hubungan antara barang-barang tersebut dengan sumber api, maka kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan pembakaran secara sengaja. Dan jika ada pihak yang mendapatkan keuntungan dari pembakaran tersebut, penelusuran seharusnya tidak berhenti pada orang yang ditemukan berada di sekitar titik api. Karena pada akhirnya, persoalan karhutla bukan hanya mengenai siapa yang memegang korek api. Persoalannya adalah siapa yang menyalakan api, untuk kepentingan apa, dan siapa yang memperoleh keuntungan setelah hutan atau lahan tersebut terbakar. Temuan 35 korek api, bensin, dan bibit sawit kini menjadi bagian dari teka-teki yang harus dijawab aparat. Masyarakat menunggu apakah penyelidikan tersebut benar-benar mampu mengungkap penyebab kebakaran sekaligus pihak yang bertanggung jawab.